Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri psikologi perkembangan kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan perkembangan prenatal dan juga kelahiran. Nah, mulai dari pertemuan ini hingga selanjutnya, kita akan mulai melihat bagaimana perkembangan manusia secara mendetail, ya, termasuk pada perkembangan emosi, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan psikososialnya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai berbagai jenis teori dan juga riset yang dilakukan dalam psikologi perkembangan. Nah, hari ini saya akan memulai membahas mengenai perkembangan manusia yang diawali dengan proses prenatal atau masa di dalam kandungan dan juga bagaimana proses kelahiran sehingga nanti juga akan terkait dengan penyesuaian, ya, penyesuaian pasca kelahiran terjadi. Oke, silahkan disimak terus penjelasannya ya. Oke, bentar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pada materi, saya akan memulainya dulu dengan tujuan pembelajaran hari ini. Ada 4 macam poin yang akan coba kita bahas bersama terkait dengan perkembangan prenatal dan juga kelahiran. Yang pertama adalah saya akan coba bahas dulu tahap-tahap perkembangan masa prenatal. Ya, apa saja fase yang dilalui oleh calon bayi atau embrio ketika berada di dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua, apa saja resiko-resiko perkembangan yang mungkin terjadi pada masa prenatal, ya, resiko baik pada ibu maupun bayi. Kemudian yang ketiga adalah proses kelahiran. Ya, proses kelahiran, bagaimana kelahiran terjadi dan apa saja tahap-tahapnya, kemudian akan terkait dengan penyesuaian pasca kelahiran. Ya, yang keempat, kita akan coba bahas satu persatu, ya, dimulai dari tahap-tahap perkembangan prenatal. Yang pertama ya, oke, kita akan lihat dulu tahap-tahap perkembangan masa prenatal. Nah, mungkin ini udah banyak sekali kalian dengar atau mungkin udah tahu ya bahwa masa prenatal atau prakelahiran ini dimulai dari fase konsepsi. Seperti yang udah saya jelaskan, sering sekali saya ulang di setiap pertemuan bahwa perkembangan manusia itu bukan dimulai dari bayi, ya, dimulai dari masa di dalam kandungan atau kita kenal juga dengan prenatal atau prakelahiran. Awalnya dimulai tentunya dengan pembuahan atau konsepsi, ya, artinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma, yang kemudian ketika berhasil, maka inilah yang akan menjadi calon bayi. Ya, nah, ketika masa prenatal itu terjadi, dia akan berlangsung selama kurang lebih 280 hari, atau kalau dalam hitungan minggu, biasanya antara 37 sampai dengan 40 minggu, atau kalau hitungan bulan, biasanya juga kita sering mendengar dengan istilah 9 bulan 10 hari. Ya, itu adalah masa maksimum. Ya, rentangnya adalah dari 37 sampai dengan 40 maksimumnya. Ya, 40 minggu. Oke. Nah, ini adalah tahap-tahapannya. Ya, jadi masa prenatal itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah masa germinal, yang kedua adalah embrionik, dan yang ketiga adalah fetal. Dan ini berlangsung berurutan. Kenapa berurutan? Karena ini seiring dengan pertumbuhan organ yang ada pada calon bayi tadi. Fase yang paling awal ini adalah fase germinal. Ya, fase germinal ini berlangsung mulai dari awal pembuahan sampai 2 minggu pertama. Oke, 2 minggu pertama janin yang masih ada di dalam rahim ibu, ini berada pada fase germinal. Berikutnya, dari mulai 2 minggu sampai dengan 8 minggu, berarti 8 minggu itu kurang lebih 2 bulan ya, itu berada pada fase embrionik. Oke, ini masih di trimester 1 ya, masih di trimester 1. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah fase fetal. Fetal ini dimulai dari 2 bulan, ya tadi ya 8 minggu itu 2 bulan sampai dengan 7 bulan. Jadi mulai dari 2 bulan, 8 minggu sampai dengan 7 bulan atau trimester ketiga yang terakhir ya. Jadi dalam masa kehamilan itu ada 3 trimester, trimester pertama, kedua, ketiga, dan itu masing-masing dibagi 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu trimester 1,
3 bulan kedua, berarti bulan keempat sampai ke-6 itu adalah trimester 2, dan trimester 3 adalah trimester dari mulai bulan 7 sampai dengan bulan ke-9. Oke. Nah, ini ya. Jadi tahapannya pertama adalah germinal, yang kedua embrionik, yang ketiga fetal. Ini seiring dengan pertambahan usia bayi atau calon bayi yang ada di dalam kandungan. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Nah, ini mungkin gambar secara umum ya, kalian bisa lihat ya, mulai dari masa fertilisasi. Fertilisasi ini adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Bisa disebut hari pertama, kita bisa lihat bahkan bisa sampai hari kelima bentuknya itu masih seperti kayak gumpalan besar ya, gumpalan yang besar, belum jelas bentuk mana matanya, hidung, tangan, dan seterusnya belum ada. Kemudian ini usia 28 hari, masih 1 bulan, ya sudah mulai membentuk seperti mirip seperti kuda laut kelihatannya ya, tapi belum jelas juga yang mana tangan, kaki, dan seterusnya. Kemudian ini usia 34 hari, sebulan lebih sudah nampak perkembangan mata, calon telinga, ya. Kemudian lengan, kemudian kaki sudah kelihatan, tapi belum mirip seperti manusia yang utuh. Kemudian ini usia 40 sampai 42 hari, ini masih hari ya. Lihat perkembangannya pesat semakin hari, kemudian 47 hari udah mulai nampak ini ya, kerutannya udah mulai berkurang. Ini 16 minggu, 16 minggu berarti udah umur 4 bulan, udah kelihatan seperti manusia walaupun ukurannya masih sangat kecil. Baru kemudian usia 40 minggu ini usia maksimum untuk siap dilahirkan. Kan bisa lihat di sini ya, jadi tidak hanya organ-organ tubuh yang sempurna, tapi juga bayi itu dilengkapi dengan tali pusat. Nah, bisa lihat ya, karena tali pusat ini adalah penghubung antara dia dengan ibunya, karena bayi di sini belum bisa. Bayi yang masih di dalam kandungan itu belum bisa untuk makan minum sendiri, bahkan oksigen pun belum bisa dia hirup. Nah, semua itu dia peroleh dari ibunya, dan itu ditransfer oleh ibu melalui tali pusat, sehingga kemudian masuk ke dalam tubuh bayi untuk dia berproses atau berkembang. Itu ya, ini adalah gambaran secara umum ya, secara umum seperti ini. Baik, kita akan lihat satu-satu nih. Kita akan coba lihat satu-satu. Kita mulai dari fase germinal yang tadi, yang paling pertama ya, mulai dari fase pembuahan sampai dengan 2 minggu pertama ya, 2 minggu pertama atau 14 hari. Apa yang terjadi? Di sini terjadi pembelahan sel. Dari mulai 2 sel tadi, 1 sel telur dan 1 sel sperma, hanya 2 sel, kemudian sel itu akan terus berkembang. Ya, berkembang dengan sangat-sangat cepat. Ya, berlangsung sangat cepat. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi tadi, dia kemudian akan mencari atau akan masuk ke dalam rahim. Ya, akan masuk ke dalam rahim sampai kemudian dia akan melekat, ya, akan melekat di dinding rahim. Oke, akan melekat di dinding rahim. Oke. Setelah 1 minggu, ya, setelah 1 minggu setelah pembuahan, sel-sel blastokis, kalau kalian lihat gambar tadi, ini kan blastokis nih. Ini kan ya, gumpalan darah yang masih 5 hari itu namanya blastokis, ya. Sel-sel blastokis ini siap untuk melakukan spesialisasi. Maksudnya apa spesialisasi? Membelah diri dengan begitu cepatnya sehingga dia mulai membentuk mana jantungnya, calon bakal jantung ya, dan organ-organ dalam, tangan, kaki, dan seterusnya. Jadi dia mulai melakukan spesialisasi atau punya bagian-bagian masing-masing yang tadinya hanya gumpalan darah seperti ini gitu. Nah, pada fase germinal ini akan berakhir ketika blastokis tadi sudah berhasil menempel pada dinding rahim. Jadi tadinya sel telur itu belum menempel, dia masih bergerak ya, dia akan bergerak berjalan gitu keluar dari indung telur gitu ya, keluar dari indung telur terus dia akan melakukan perjalanan sampai masuk ke rahim. Nah, fase germinal ini akan berakhir, akan berganti ke fase embrionik ketika blastokis tadi sudah mulai menempel pada dinding rahim. Ketika dia sudah masuk ke dalam dinding rahim, melekat kuat di dinding rahim, kemudian sudah mulai tidak lagi lepas gitu ya, itu menandakan berakhirnya fase germinal dan siap untuk masuk ke fase embrionik gitu ya. Nah, itu ini berlangsung 2 minggu pertama ya, 2 minggu pertama, dan biasanya calon ibu belum menyadari sepenuhnya kalau dia sedang mengandung gitu ya, karena biasanya pada wanita-wanita tertentu mungkin nggak ada gejala sama sekali. Oke.
Nah, fase berikutnya adalah fase embrionik. Fase embrionik ini, jadi dalam kandungan itu, proses pembelahan sel itu terjadi dengan begitu cepat ya, bahkan dalam hitungan jam, hitungan hari, itu prosesnya itu terjadi dengan sangat-sangat signifikan, sangat dramatis sekali perubahannya. Itu ya, jadi pada fase embrionik kalau kita lihat waktunya, mulai dari 2 minggu sampai dengan 8 minggu atau sampai 2 bulan, itu pembelahan sel terjadi dengan sangat luar biasa, dan organ-organ tadi mulai kelihatan. Kita balik lagi ke gambar yang pertama tadi. Berarti kalau 2 bulan, 2 bulan bisa katakan sampai sini ya, sampai sini. Ya, sampai sini. Mulai dari sini ya, mulai dari sini, ini, ya, ini, yang ini, sampai ini. Berarti ini ada di tahap embrionik. Yang ini tadi ada di tahap apa namanya, germinal. Kita bisa lihat yang tadinya bentuknya hanya blastokis seperti ini ya di tahap germinal sebelumnya, kemudian dia udah mulai melakukan diferensiasi, udah jelas, mulai sedikit-sedikit ya kelihatan mana calon kepala, kemudian mana badan, di sini malah udah kelihatan yang mana matanya, di sini udah kelihatan mana calon tangannya gitu ya. Di sini malah udah nampak sekali gitu ya, walaupun proporsinya belum proporsional, masih besar kepala dibandingkan kepalanya masih jauh lebih besar dibandingkan bagian-bagian yang lainnya, bisa kelihatan proses perubahannya. Itu yang ada di tahap embrionik. Jadi di sini dikatakan organ-organ itu mulai kelihatan atau mulai nampak ya. Kalaupun dites biasanya untuk melihat denyut jantung bayi, biasanya di fase embrionik ini udah bisa dilakukan. Artinya denyut jantungnya sudah mulai terdengar dengan bantuan alat. Nah, pada minggu ketiga setelah pembuahan, ini fase embrionik, pembentukan saluran neural. Jadi di sini sel saraf sudah mulai terbentuk ya, udah ada calon tulang belakang, kemudian di hari ke-21 atau 3 minggu ini mata mulai kelihatan. Kemudian di hari ke-24 udah mulai ada sel-sel jantung dan mulai terdiferensiasi yang mana serambinya, yang mana biliknya, ya udah kelihatan walaupun belum sempurna. Kemudian di minggu ke-5 dan ke-8 lengan dan kaki mulai jelas nampak bedanya ya, udah mulai keluar jari-jari kakinya, udah mulai nampak mana lengannya, mana betisnya, ya udah kelihatan. Nah, pada saat ini wajah juga udah mulai kebentuk tapi belum terlihat dengan cukup jelas gitu ya, karena proporsi kepala masih jauh lebih besar sehingga belum nampak begitu jelas bagaimana bentuk wajahnya ya dibandingkan dengan bentuk-bentuk bagian tubuh yang lain gitu. Ini terjadi di fase embrionik. Nah, fase yang terakhir ini sampai dengan kelahiran adalah fase fetal. Artinya terjadi dari mulai usia 2 bulan ya sampai dengan 9 bulan sampai dengan trimester terakhir. Di sini sangat lebih dramatis lagi perubahannya ya. Sudah jelas nampak jenis kelaminnya semuanya ya. Kita bisa bayangkan gitu perubahannya sampai kemudian dia siap untuk dilahirkan gitu. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Silahkan kalian jelaskan apa saja tahapan-tahapan prenatal. Ya, tadi saya sudah singgung secara umum ya, silahkan tulis di kertas. Baik, kita akan mulai lagi lanjut ke resiko perkembangan. Resiko apa saja sih yang mungkin terjadi ketika kehamilan? Resiko yang mungkin dialami oleh ibu. Nah, ini beberapa hal ya, beberapa mungkin resiko. Yang pertama adalah terpapar dengan teratogen. Nah, teratogen ini adalah semacam zat kimia yang bisa jadi didapat dari obat atau didapat dari benda-benda lain yang kemudian bisa menyebabkan keracunan pada ibu sehingga mengakibatkan cacat lahir ataupun kelainan mental pada bayi. Nah, teratogen ini bisa didapat misalnya dari penggunaan kosmetik yang tidak disarankan untuk ibu-ibu hamil. Di situ kan ada zat kimia, ya. Di situ ada zat kimia yang kemudian bisa terserap melalui darah dan akhirnya sampai ke plasenta bayi, akhirnya sampai ke bayi gitu. Kemudian juga bisa merkuri, misalnya dari air yang tidak bersih, ada zat kimia di dalamnya. Kemudian juga bisa dari udara gitu ya, menghirup gas-gas tertentu yang berbahaya. Nah, itu juga itu masuk dalam kategori teratogen. Jadi adanya zat-zat berbahaya yang mungkin masuk ke dalam tubuh ibu sehingga kemudian bisa mengalami atau menyebabkan kelainan kepada bayi.
Kemudian yang kedua obat. Nah, obat-obat ini memang kepada ibu yang hamil itu tidak bisa sembarangan mengkonsumsi obat ya. Obat jika sakit memang harus langsung berkonsultasi dengan ahli, dalam hal ini baik bidan ataupun dokter kandungan, untuk kemudian diberikan obat yang aman untuk ibu-ibu hamil. Gitu. Karena kalau misalnya mengkonsumsi obat-obat yang tidak diresepkan atau obat bebas itu juga dapat beresiko merusak perkembangan di dalam kandungan ya. Seperti yang tadi udah kita lihat proses-proses perkembangannya, terbentuknya tangan, kaki, organ-organ, sistem syaraf, jantung, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada zat kimia berbahaya yang ada di dalam obat yang kemudian masuk melalui darah ibu dan akhirnya sampai ke bayi, itu dikhawatirkan akan mengganggu proses perkembangan tadi. Gitu. Kemudian juga ada nafsa. Nah, kalau misalnya apalagi kalau ibu hamil itu mengkonsumsi alkohol, menghisap rokok, di sana kan ada zat nikotin, ya, itu sangat berbahaya sekali pada bayi gitu. Karena pada alkohol misalnya itu sangat besar sekali kemungkinan untuk memicu bayi mempunyai gangguan-gangguan mental, ADHD, attention deficit hyperactive disorder, atau mempunyai kelainan-kelainan lainnya. Karena itu sangat berpotensi ya. Kita udah tahu bahwa di dalam alkohol atau rokok dan lain sebagainya, apalagi kalau misalkan mengkonsumsi narkotika, itu sangat besar kemungkinan akan mengganggu perkembangan bayi, terutama kalau bisa mengakibatkan cacat secara fisik dan juga bisa mengakibatkan gangguan secara psikologis gitu. Berikutnya adalah ketidakcocokan darah. Nah, tidak cocok darah ini biasanya adalah dalam bentuk resus. Nah, ibu yang ini kita biasanya tahu kalau ada dilakukan pengecekan ya tentunya, misalnya ketika tes golongan darah, misalnya saya A positif. Nah, biasanya positif negatif itu adalah golongan darah resus gitu. Nah, ketika ibu misalnya mempunyai resus darah negatif, kemudian suaminya mempunyai resus darah positif, kemudian anak yang dikandung misalnya punya resus darah positif, sedangkan si ibu resus darah tadi negatif ya, biasanya kemungkinan besar bayi ini akan mengalami keguguran atau ya akan keguguran karena resus darah positif yang dimiliki oleh bayi ini nggak cocok dengan resus darah negatif yang dimiliki oleh ibu. Gitu. Tapi kalau misalnya ibu mempunyai resus darah positif, kemudian bayi yang dikandung itu punya resus darah negatif, itu tidak masalah. Ya, walaupun ini tidak cocok resusnya, tapi resus darah positif itu ibu bisa tetap melanjutkan kehamilan dan biasanya nggak ada masalah jika bayi yang dikandungnya itu punya resus darah yang negatif. Gitu ya. Kemudian bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan itu agak mirip dengan teratogen tadi, misalnya terpapar radiasi, kemudian ada sampah beracun atau polusi kimiawi, sehingga itu terhirup oleh ibu atau tidak sengaja terkontaminasi dalam makanan yang dimakan ibu, itu bisa sangat berbahaya bagi perkembangan juga sangat beresiko terhadap perkembangan bayi di dalam kandungan. Kemudian penyakit yang dialami oleh ibu. Ya, penyakit ini memang sangat-sangat beresiko ya kalau misalnya ibu terpapar sakit saat sedang mengandung, apalagi kalau misalnya sakit yang dialami itu disebabkan oleh virus. Oke, seperti cacar, campak, kemudian juga HIV itu yang parah ya. Karena penyakit-penyakit yang terinfeksi oleh virus seperti ini itu akan mengakibatkan virus itu bisa menembus ari-ari. Ya, bisa menembus batas ari-ari atau plasenta bayi sehingga ini akan masuk juga ke bayi. Ya, kalau misalnya contohnya misalnya ibu yang mengalami yang sakit campak ketika hamil. Campak itu disebabkan oleh virus rubella ya. Nah, bayi yang dikandungnya ini sangat berbahaya sekali karena virus campak atau rubella ini bisa mengakibatkan pertama kalau misalnya kalau misalnya bayinya tidak punya kelainan, maksud saya kalau misalnya ibunya kena campak dari virus rubella, biasanya bayinya itu bisa jadi kemungkinan punya katarak, atau misalnya cacat fisik, artinya organ tubuhnya tidak berkembang dengan maksimal, atau ada yang cacat atau kurang, atau misalnya yang paling parah adalah bisa mengakibatkan kematian. Itu. Ya, karena virus-virus ini tadi saya katakan bahwa infeksi yang disebabkan oleh virus itu bisa menembus ari-ari bayi gitu. Oke, jadi ini adalah beberapa resiko prenatal yang bisa menyebabkan
permasalahan ya ketika proses kehamilan. Berikutnya, faktor-faktor lainnya yang ini terkait dengan orang tua. Jadi nggak hanya ayah dan ibu, nggak hanya ibu ya dalam konteks ini, tapi juga ayah. Ya, misalnya seperti faktor paternal. Faktor paternal misalnya punya anak yang dekat atau belum belum punya keinginan untuk punya anak dulu ya, menjaga jarak anak, atau misalnya ibunya beresiko punya resiko-resiko penyakit tertentu sehingga mungkin nggak siap secara emosional untuk memiliki anak. Ini juga bisa mengganggu proses kehamilan. Kemudian juga kondisi ketegangan dan ketegangan emosi. Ini juga misalnya si ibu sering stres atau mengalami banyak tekanan ketika sedang mengandung, ini juga sangat berbahaya bagi perkembangan bayi ya, karena bayi juga bisa ikut mengalami stres dari ketegangan yang kita alami. Kemudian diet, jadi ibu hamil tuh nggak perlu diet ya, nggak perlu diet yang gimana kali maksudnya, tapi pola makan tetap harus dijaga ya, karena itu akan mengganggu, karena bayi di dalam kandungan itu kan sangat ditentukan sehat atau enggaknya dari pertambahan berat badan gitu. Kalau misalnya berat badannya kurang, itu bisa jadi kemampuan-kemampuan yang lain juga akan ikut mundur gitu. Ya, kemampuan dia menghisap dan lain sebagainya, sehingga gizi dan asupan makanan itu sangat diperlukan di masa kehamilan. Jadi hati-hati ya, tidak perlu melakukan diet ketat seperti sebelum hamil misalnya, karena itu akan mengganggu kesehatan dari bayi yang sedang dikandung. Kemudian faktor lainnya juga ada usia ibu. Ibu yang berusia di bawah 20 tahun, di bawah 25 tahun, atau di atas 35 tahun ini sudah sedikit beresiko. Kalau di atas 35 itu beresiko karena usianya sudah masuk ke dewasa hampir dewasa madya, mungkin secara reproduksi tidak sama seperti di usia 20-an ya. Kalau di usia di bawah 20 itu baru sekali matang, bisa jadi mungkin kandungan belum kuat, lemah dan lain sebagainya. Karena itu juga akan beresiko ya. Kalau ibu tidak kuat menjalani proses kehamilan, khawatirnya adalah bayi akan dilahirkan prematur. Bayi yang dilahirkan prematur ini kan ya namanya saja prematur ya, belum matang. Artinya ada hal-hal yang belum bisa dicapai di dalam kandungan ketika bayi dilahirkan sebelum waktunya, seperti itu. Kalau lahir prematur tidak sehat itu juga bisa beresiko akan kematian, gitu ya. Baik, kita akan masuk ke proses kelahiran. Nah, kelahiran ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, prosesnya adalah ketika janin di dalam kandungan sudah berusia minimal 37 minggu. Artinya memang sudah masuk usia 9 bulan atau maksimal adalah 40 minggu. Oke, proses kelahiran itu ada proses kelahiran provaginam. Provaginam itu adalah proses kelahiran melalui jalan lahir, dan juga ada proses kelahiran dengan bantuan alat medis seperti di vakum atau sintu seperti itu, atau mungkin harus menjalani pembedahan seperti bedah sesar. Nah, itu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh ibu sebelum kemudian bayi itu siap untuk dilahirkan. Nah, ada 3 tahap ya. Tahapan pertama, ini biasanya terjadinya kontraksi rahim. Jadi rahim mengalami kontraksi dan terasa sangat keras gitu ya, tegang gitu. Nah, ini biasanya terjadi dalam selang waktu 15-20 menit sekali. Jadi saat 15 menit atau 20 menit sekali terjadi kontraksi, dan kontraksinya itu nggak berlangsung lama, kontraksinya hanya 1 menit. Ya, tapi durasinya adalah 15 menit, 15-20 menit. Misalnya 20 menit, ini terjadi kontraksi 1 menit. Kemudian setelah 20 menit berikutnya terjadi kontraksi lagi. Lama kontraksinya hanya 1 menit. Nah, kontraksi ini menandakan bahwa bayi di dalam kandungan sedang mencari jalan untuk keluar gitu ya. Sedang mencari jalan untuk keluar. Jadi yang berusaha tuh nggak hanya kita ibunya, tapi dia di dalam juga sedang berusaha untuk keluar gitu. Nah, biasanya seiring dengan bertambahnya waktu kontraksi ini, kontraksi itu akan semakin sering terjadi. Yang awalnya 15-20 menit, kemudian akan makin pendek waktunya, 10 menit sekali, sampai kemudian 5 menit sekali. Ya, intensitasnya juga makin meningkat. Nah, dengan adanya kontraksi dan gerakan bayi dalam kandungan, itu akan memacu terbukanya jalan lahir. Ya, terbukanya jalan lahir, makanya dikenal dengan, kadang-kadang kita pernah dengar bukaan 10. Nah, bukaan 10 ini maksudnya adalah jalan lahir sudah terbuka selebar 10 cm.
Nah, ketika sudah terbuka 10 cm, biasanya akan diukur gitu ya. Akan diukur, ketika sudah terbuka 10 cm, maka ibu akan siap untuk melahirkan. Oke, nah proses untuk sampai pada pembukaan 10 cm ini bertahap ya. Pembukaan 1, 2, 3, seterusnya sampai dengan 10 cm. Nah, biasanya tahapan pertama ini bisa bervariasi sekali pada setiap ibu ya, dan juga bergantung kepada kelahiran keberapa. Mungkin pada ibu yang melahirkan pertama kali, tahapan pertama ini akan berlangsung jauh lebih lama gitu. Ya, jauh lebih lama. Nah, rata-rata tahapan pertama ini berlangsung jauh lebih lama dibandingkan tahapan-tahapan yang lain ya. Karena di sini prosesnya adalah bayi mencari jalan untuk keluar ya, mencari jalan, dia menemukan cara untuk bisa keluar. Makanya disebut proses yang paling lama dan berlangsung rata-rata ya sampai 12 jam. Bisa juga ada yang sehari, ada yang 2 hari gitu. Baik. Kemudian tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini bayi udah mulai masuk ke leher rahim. Artinya pembukaan sudah 10 cm, bayi sudah masuk leher rahim. Dan di sini bayi sudah bisa dikeluarkan perlahan-lahan. Ibu juga sudah mengejan sehingga ibu memberikan dorongan, bayi mencari jalan keluar sehingga bayi benar-benar keluar. Nah, di sini waktunya lebih pendek ya, waktunya lebih pendek, berlangsung antara 45 menit sampai dengan 60 menit atau 1 jam. Nah, di sini bayi sudah lahir, kemudian di tahap ketiga baru kemudian plasenta dikeluarkan. Jadi yang pertama keluar itu adalah bayi dulu. Ya, bayi dulu, baru kemudian setelah bayi dilahirkan sudah keluar, kemudian dipotong ari-arinya. Setelah dipotong ari-arinya, baru kemudian plasenta yang ada di dalam dinding rahim yang menempel tadi akan ditarik untuk keluar dari rahim. Nah, tahap ketiga ini adalah tahap yang paling singkat ya, tahap yang paling singkat karena hanya melibatkan pengeluaran plasenta, tali pusat dan yang lainnya. Sedangkan bayi sudah keluar tadi di tahapan yang kedua gitu. Oke, ini adalah tahapan-tahapan kelahiran ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa saja sih resiko? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya beberapa resiko perkembangan prenatal. Silahkan kalian sebutkan apa saja yang sudah saya jelaskan tadi dan silahkan tuliskan di kertas. Baik, berikutnya kita akan lihat sedikit tentang metode kelahiran. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, ada kelahiran dengan per vaginam, artinya memang melalui jalan lahir, proses kelahiran normal, dan juga ada yang melahirkan dengan bantuan khusus, misalnya dengan melakukan pembedahan sesar. Tidak ada yang berkurang walaupun melahirkan dengan sesar ataupun melahirkan dengan normal, artinya dua-duanya tetap proses melahirkan dan dua-duanya tetap jalan yang akan dipilih oleh ibu dan juga bisa jadi disarankan oleh dokter tergantung pada kondisi bayi di dalam kandungan ya. Biasanya kelahiran normal ini memang membutuhkan persiapan yang lebih matang ya, artinya persiapan terutama persiapan psikologis karena tentunya ibu harus melewati rasa sakit yang luar biasa ya, sehingga edukasi yang diberikan kepada ibu untuk persiapan kelahiran normal ini bisa dengan memberikan metode ya, dengan mengajarkan metode bernafas yang benar ketika akan mengejan di tahapan kedua tadi. Kemudian juga relaksasi itu juga akan diajarkan sehingga dapat mengurangi rasa takut dan cemas ya. Takut itu wajar sekali terjadi ya, karena ketika kita melahirkan seorang bayi, ketakutan yang lebih besar terasa itu apakah kita bisa melahirkan dengan selamat, apakah bayi yang akan kita lahirkan sehat atau tidak. Nah, itu mungkin akan menimbulkan perasaan-perasaan takut seperti itu. Jadi, dengan adanya edukasi yang diberikan kepada ibu-ibu sebelum mereka melahirkan itu sedikit membantu untuk mengurangi rasa takut tadi. Nah, kemudian ada persalinan secara sesar. Nah, sesar ini biasanya dilakukan ketika memang ibu beresiko dan juga bayi beresiko untuk bisa melahirkan secara normal, misalnya posisi bayi yang tidak normal atau ukuran bayi yang jauh lebih besar, atau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang dialami ibu sehingga tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal, biasanya dokter akan menyarankan pembedahan secara sesar. Nah, pembedahan secara sesar ini, pembedahannya tentunya dilakukan dengan mengiris bagian perut sampai kepada lapisan rahim ibu ya, sehingga kemudian bayi bisa dikeluarkan. Masih banyak sekali polemik tentang keunggulan maupun tentang resiko dari persalinan
sesar ini karena melibatkan banyak hal ya, ini termasuk dalam operasi besar. Jadi resiko mungkin akan dialami juga oleh ibu dan mungkin juga ada resiko yang dialami oleh bayi. Karena bagaimanapun juga sesar ini adalah pilihan yang bisa dipilih jika ibu bermasalah. Tapi kalau ibu dan bayi misalnya beresiko tadi ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya sehat dan memungkinkan untuk persalinan normal, maka dokter pun akan lebih menyarankan untuk persalinan secara normal seperti itu. Nah, berikutnya, ketika bayi sudah lahir, biasanya dokter akan melakukan atau bidan tenaga kesehatan biasanya akan melakukan pengecekan untuk melihat bagaimana kondisi bayi. Nah, salah satu tes yang biasa digunakan untuk melihat apakah bayi terlahir sehat atau enggak, ini adalah dengan Apgar, tes Apgar ya. Jadi dalam tes Apgar ini skalanya 0 sampai dengan 10, biasanya yang akan dilihat itu adalah denyut jantung bayi, sehat atau enggak. Upaya pernafasan biasanya akan dilihat dari nangisnya kencang atau enggak, kemudian tekanan otot, warna kulitnya apakah merah, kuning, biru, ya seperti, dan juga refleks yang dialami oleh bayi. Nanti kita akan bahas ya gerak refleks apa saja yang dialami oleh bayi. Nah, para ahli mengatakan bahwa skala Apgar ini sangat efektif dalam mengukur mengukur kemampuan bayi dalam menyesuaikan diri ketika dia menghadapi lingkungan baru, karena bayi ketika keluar atau lahir dia mengalami perubahan lingkungan yang cukup luar biasa ya, karena di dalam rahim ibu itu kan hangat, kemudian begitu keluar itu temperaturnya menjadi jauh lebih dingin sehingga itu terjadi penyesuaian. Nah, ketika bayi mempunyai skor Apgar yang tinggi, biasanya diprediksi dia mampu untuk menghadapi stres terhadap perubahan lingkungan itu dibandingkan bayi yang mempunyai skala Apgar yang rendah gitu. Baik. Nah, berikutnya sedikit saya bahas mengenai kelahiran prematur. Nah, bayi yang prematur ini adalah bayi yang lahir di bawah usia 37 minggu. Kayak tadi saya bilang ya, karena siap dilahirkan itu di usia 37 sampai 40 minggu. Kalau lahir di bawah 37 minggu, maka dianggap prematur. Nah, prematur sendiri ada yang disebut dengan prematur ekstrim dan ada sangat prematur. Kalau prematur ekstrim, ini bayi lahir kurang dari 28 minggu, ya 28 minggu berarti di bawah 7 bulan. Kalau dikatakan sangat prematur berarti usianya di bawah 33 minggu, di bawah 8 bulan. Nah, hasil studi bagaimana implikasi kelahiran prematur ini. Nah, kelahiran prematur ini nggak hanya dari segi usia lahir ya, tapi juga dari berat badan. Biasanya karena dia lahir belum sampai waktunya, berat badannya juga akan rendah, biasa di bawah 2,5 kg. Kecil sekali ya, di bawah 2,5 kg, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bertahan hidup ya, bisa bertahan hidup dengan bantuan ya, dengan bantuan dan di sini juga disampaikan bahwa mereka juga beresiko terhadap perkembangan kognitif. Ini memang penelitiannya mungkin udah agak lama, ya, tahun 2008 dikatakan bahwa bayi yang lahir prematur itu punya kecenderungan putus sekolah. Artinya mereka mungkin bisa jadi mempunyai keterbatasan secara kognitif gitu. Kemudian mereka nggak mampu belajar, di sini ketidakmampuan belajar, gangguan atensi, atau masalah pernafasan atau asma. Karena paru-paru itu sangat sensitif, bahkan ketika bayi yang baru lahir saja yang sehat gitu ya, perkembangan pernafasannya itu akan terus dipantau gitu, dan biasanya kerasnya tangisan itu menandakan bahwa dia memiliki penyesuaian yang baik terhadap proses menghirupnya oksigen dari lingkungan. Nah, kalau misalnya bayi yang lahir prematur, organ tubuhnya belum siap gitu ya, biasanya dia akan mengalami permasalahan pernafasan. Ya, akan mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi pernafasan. Salah satunya di sini disebutkan adalah asma. Ini adalah beberapa resiko ya, resiko bayi yang lahir secara prematur. Nah, berikutnya kita akan lihat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh ibu ketika sudah melahirkan. Yang pertama adalah penyesuaian secara fisik. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, proses kelahiran baik normal maupun dengan bantuan medis seperti operasi tadi, itu menyisakan rasa sakit yang luar biasa, meskipun sakitnya beda gitu ya. Kalau sakit sesar mungkin lebih kepada proses sakit di bekas pembedahan atau operasinya. Tapi kalau misalkan kelahiran normal, sakit di bagian jalan lahir dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi dengan penyesuaian tubuh ibu gitu, dia harus bisa
terjaga pada waktu istirahat untuk memberikan ASI pada bayinya, kemudian juga proses produksi ASI yang mungkin bisa menimbulkan nyeri pada payudara dan seterusnya. Itu adalah beberapa jenis penyesuaian yang harus dilewati ibu ketika proses pasca kelahiran gitu ya. Dan ini ya menuntut ibu untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat juga gitu ya. Jadi banyak sekali penyesuaian fisik, kemudian ibu juga dituntut untuk bisa merawat bayi, oke, untuk bisa merawat bayi di waktu yang bersamaan. Ini ya, salah satu masalahnya adalah kehilangan waktu tidur, kemudian juga apakah muncul apa namanya semacam keyakinan apakah dia mampu merawat bayinya atau enggak, kemudian bagaimana dia akan melewati hari-hari dengan bayi ini seperti apa yang harus dia lakukan dan seterusnya gitu ya. Ini adalah bentuk penyesuaian fisik yang harus dialami oleh ibu. Kemudian juga ada penyesuaian emosional dan penyesuaian psikologis gitu ya. Jadi perubahan emosi, fluktuasi emosi itu sangat besar peluang untuk terjadi. Terkadang dia merasa bahwa kurang diperhatikan, keluarga hanya fokus pada bayi dan dia tidak diperhatikan, itu juga bisa menimbulkan apa namanya semacam masalah psikologis gitu. Terus belum lagi kalau misalnya dikatakan kok bayinya kecil sekali, kok asinya nggak ada gitu ya, kok makannya banyak sekali dan seterusnya. Jadi kata-kata seperti itu bisa mengganggu perkembangan psikologis ibu karena sebenarnya di fase ini dia butuh banyak sekali dukungan, terutama dari dukungan keluarga dan juga suami gitu ya. Nah, ibu-ibu yang tidak mampu melewati fase ini biasanya dia akan mengalami depresi ya. Yang akan mengalami depresi dikenal dengan postpartum depression ya. Gejalanya biasanya dia akan mengalami kecemasan dan seterusnya, bahkan bisa sampai menolak untuk menyusui bayinya gitu ya, karena dia menganggap bahwa bayi itu yang membuat dia seperti sekarang gitu ya, sakit dan seterusnya. Nah, jika tidak mendapatkan dukungan yang layak dari keluarga, maka ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadi. Kemudian juga yang terakhir adalah bonding. Bonding ini adalah ikatan emosional yang terbentuk antara orang tua, baik ayah maupun ibu dengan bayi yang baru lahir. Ya, bonding, bagaimana kemudian ini juga terkait dengan attachment ya, kelekatan. Bagaimana ibu atau orang tua, ayah dan ibu bisa memahami kebutuhan bayi, kemudian juga memahami kebutuhan-kebutuhan bayi, kemudian bagaimana dia menerapkan pola asuh sehari-hari atau pengasuhan sehari-hari sehingga perkembangan bayi atau anaknya itu menjadi optimal. Jadi sangat penting sekali ya attachment atau bonding antara orang tua dan anak. Pengasuhan ini sangat penting supaya mendukung perkembangan anak menjadi optimal. Ini terkait kalau kalian masih ingat pada perkembangan Erikson, yang pertama trust versus mistrust atau teorinya Freud pada perkembangan tahap oral ya, karena pada fase ini, pada fase bayi ini, bayi banyak melakukan aktivitasnya dengan menyusu ya, dengan menyusu. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Apa saja sih penyesuaian yang dialami oleh ibu pasca melahirkan? Silahkan, tadi ada beberapa bentuk penyesuaian, silahkan kalian jelaskan dan tulis di kertas seperti biasa. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya materi yang saya sampaikan terkait dengan perkembangan prenatal dan juga kelahiran. Jangan lupa kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan drop question pada kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.